Assalamualaikum ayah dan bunda. Kali ini kita mau bahas tentang gadget untuk anak usia dini. Anak usia dini yang dimaksud adalah anak dengan usia mulai 0 sampai dengan 5 tahun. Nah ayah bunda, tahu nggak sih apa itu gadget? Gadget itu tidak melulu HP aja loh. Gadget atau yang dikenal dengan gawai itu alat perangkat elektronik digital mulai dari handphone, tablet, komputer, permainan video game, atau juga televisi yang sering ditonton oleh anak-anak. Nah, kalau menurut ayah bunda, boleh nggak ya kira-kira anak usia dini memainkan gadget? Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, anak usia 0 sampai dengan 1 tahun sebaiknya tidak sama sekali dikenalkan dengan gadget. Kenapa? Karena syaraf di matanya belum siap untuk melihat layar dengan kecepatan tertentu. Menurut dengan AAP, asosiasi yang menangani tentang anak-anak khususnya di bidang kesehatan, menyatakan bahwa boleh anak usia 18 sampai dengan 24 bulan menggunakan gadget, akan tetapi sebaiknya tidak lebih dari 1 jam. Itu pun kalau menurut saya 1 jam itu bukan berarti 1 kali menonton dalam waktu 1 jam durasinya, tetapi bisa dipotong-potong. Misalnya 10 menit saja, kemudian beralih setengah jam untuk misalnya nonton dari televisi tayangan tertentu. Dan perlu diingat, ketika kita memilihkan tontonan untuk anak, tentunya dipilih sesuai dengan usia anak. Apalagi kalau ada iklan yang dimana kita tahu bersama bahwa iklan saat ini tidak semuanya mengandung unsur pendidikan atau banyak yang tidak semestinya anak lihat, karena anak hanya bisa meniru. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua wajib untuk menyeleksi, memfilter mana yang boleh ditonton, mana yang tidak boleh. Yang saya sampaikan di sini adalah untuk anak yang sudah terlanjur dikenakan oleh gadget ya bunda. Sedangkan untuk anak usia di bawah 18 bulan pun sebaiknya anak-anak tidak diperkenalkan gadget sama sekali loh ya. Kalaupun terpaksa, misalkan gimana kalau kakeknya atau neneknya telepon kangen, atau ayahnya mungkin lagi di luar kota, bila video call misalnya WA dengan video call hanya dengan durasi 5 menit tidak apa-apa, tetapi bukan berarti setiap hari ya video callnya, dan harus didampingi oleh orang tua. Begitupun dengan anak usia 2 sampai dengan 5 tahun, misalkan ia ingin menonton TV atau melihat video edukasi di berbagai media sosial ataupun di YouTube atau sebangsanya, bisa, tapi didampingi orang tua. Dan tentunya kita pilihkan konten-konten yang sekiranya anak itu aman, dalam berarti dari cahayanya tidak terlalu cepat, kilasan dari take pertama ke take kedua, atau misalnya dengan lagu-lagu yang tidak terlalu suaranya keras, karena bisa memecah konsentrasi anak tersebut. Ayah bunda, tentunya kita harus bijak dalam menggunakan gadget kepada anak, terutama di rentang usia 2 sampai dengan 5 tahun, di mana masa golden age ini tentunya sebaiknya kita optimalkan, bukan? Apa iya kita tega membiarkan anak di usia keemasannya ini kemudian dibiarkan habis termakan bersama gadget? Terlebih jangan sampai, anakku tak kasih gadget tuh biar mau makan. Nah itu kan membuat dia konsentrasinya terpecah. Atau aku soalnya sibuk, masih mau masak, masih mau ngepel, anakku tak kasih gadget, kemudian ditinggal. Jangan sama sekali ayah bunda ya.
Maksudnya kemandirian, tapi bukan seperti itu. Atau mungkin sedang sibuk, bisa diatur dengan misalnya kita alihkan salah satunya. Alihkannya seperti apa? Dengan buku yang banyak fiturnya, bisa ada pop-up-nya atau disebutkan dengan event ada bunyinya. Itu lebih menstimulus untuk 5 indera anak, termasuk juga menstimulus syaraf sensorinya, baik motorik halus maupun motorik kasar. Menurut para dokter anak juga sangat diperlukan anak distimulus daripada dengan gadget. Jadi walaupun usia 2-5 tahun diperbolehkan maksimal 1 jam per harinya untuk menonton gadget, tetapi bukan berarti tidak ada stimulus motorik kasar sama sekali dalam 1 hari itu. Misalnya usia 2,5 tahun seperti anak saya yang kecil, itu ketika melihat kakaknya sedang mengerjakan tugas dengan handphone, kakaknya usia SD, dia hanya melihat sekilas dan sudah itu saja. Tetapi di rumah tentunya kita dampingi untuk bermain yang bisa menstimulus motorik kasarnya. Yang paling mudah, misalnya menggunakan tali panjang, kemudian kita kasih cetakan-cetakan kue disusun, anaknya lari ke sana kemari zigzag, seperti itu. Jadi tetap terkuras energinya untuk stimulus saraf sensorinya, baik motorik kasar maupun motorik halus, tetapi itu adalah bentuk mengimbangi supaya anak tidak terlalu monoton dengan gadget. Tentunya tidak sepenuhnya kita perbolehkan ataupun kita izinkan untuk dia bermain tanpa pendampingan. Kenapa? Tahukah ayah bunda, ternyata gadget itu seperti pisau bermata dua. Ada sisi positifnya bila dengan pendampingan dan dengan durasi waktu yang tepat sesuai kebutuhan anak. Tentunya sangat banyak dampak negatifnya, khususnya anak usia dini bila tidak dikelola dengan tepat atau terlalu banyak pembiaran di sini. Apa saja sih kira-kira dampak negatifnya? Dampak negatif gadget untuk anak usia dini yang pertama, yaitu bisa membuat anak speech delay. Itu salah satunya, yakni mengurangi kemampuan ia untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa anak. Kenapa? Karena ketika anak menonton gadget, baik TV ataupun bermain game atau kemudian melihat tontonan video, ia kemudian akan fokus pada satu titik saja, tidak melihat ke kanan ke kiri. Walaupun bahasanya kosakata seolah terlihat banyak karena ada dari HP, tetapi bila tidak didampingi dan kemudian tidak ada komunikasi dua arah, sehingga bisa ngobrol dengan orang tuanya, ditanyakan apa yang kamu tonton, diajak ngobrol santai seperti itu, maka dia konsentrasinya hanya ke HP itu. Dampak negatif gadget yang kedua, nah ini yang termasuk cukup sering dialami oleh para orang tua, yakni melihat anaknya rantum yang berlebihan, sering emosi mendadak, terutama ketika tidak diizinkan atau jam melihat gadget dikurangi. Nah, itu yang harus kita kelola dengan baik dan ada tips-tipsnya tersendiri. Simak selengkapnya ada di buku yang saya tulis, yaitu Gadget No, buku Yes, cetakan ketiga. Hal ini termasuk dalam dampak gadget yang ketiga juga loh bunda, yaitu anak menjadi kurang berempati dan tumbuhnya ego yang berlebihan terkait dengan masalah emosinya karena penggunaan gadget yang melebihi batas. Misalnya seperti apa? Waktunya makan, dia tidak mau makan, lebih memilih dengan HP ataupun menonton HP dengan makan. Dan ketika ada dorongan ataupun misalnya instruksi dari pihak luar selain dia lagi asik-asiknya nonton, tiba-tiba sudah kamu nggak usah nonton HP, kok tadi HP-an aja, misalnya seperti itu. Dia akan emosi, bisa-bisa itu HP dilempar. Dia tiba-tiba mudah marah, mata memerah. Itu baru salah satu ciri-cirinya ketika anak sudah termasuk kecanduan gadget. Yang parah bagaimana? Ada juga yang misalnya ketika melihat buku ataupun melihat
mobil-mobilan yang seharusnya anak laki-laki suka. Akhirnya ada salah satu contohnya klien saya itu ketika pegang mobil-mobilan tidak dimainkan ngeng gitu, tapi seperti di slide gitu, slide gitu. Nah, ini sudah terlalu sering sekali ya menggunakan HP ataupun sering bermain di tablet dengan video game. Ketika itu karena kedua orang tuanya bekerja, jadi mau tidak mau dia lebih sering dengan pengasuhnya. Sebenarnya bukan masalah ketika kedua orang bekerja, tetapi bagaimana ketika kita quality time sampai di rumah. Jangan sampai sudah seharian bekerja, anak butuh perhatian, sampai di rumah dia ingin bercerita, "Bun, aku di sekolah kayak gini loh. Ini loh Bun, aku gambar ini. Ayah, aku tadi kepengen main sama ayah, mau main kuda-kudaan, yuk ya." Sempatkan waktu, luangkan waktu untuk anak. Jangan sampai kita sudah seharian di luar, sampai di rumah kembali ke HP lagi, anak terabaikan. Jangan sampai ya Bunda ya. Boleh jadi ayah dan bunda merasa bingung, apa hubungannya ya antara ketika anak bermain gadget yang berlebihan kemudian kok jadi emosi. Nah, kedua hal ini sangat berhubungan loh ayah bunda. Bahkan menurut para praktisi terapi perilaku kognitif khususnya untuk anak-anak, ternyata ketika anak bermain gadget secara berlebihan itu muncul rasanya kesenangan atau kebahagiaan, puas dengan apa yang dia mainkan, itu dapat mengaktifkan syaraf otak. Syaraf otak yang membuat dia merasa senang ini, kemudian ketika ada distraksi, orang tua melarang, ataupun disuruh belajar, ataupun kakaknya rebutan bermain gadget baik HP, ataupun televisi, bisa juga dari laptop, dia merasa, ini semangatku loh, kok aku dilarang sih? Karena apa? Kurangnya aktivitas lain selain bermain gadget, mulai membaca buku ataukah bermain di alam, atau adanya komunikasi dua arah dengan orang tua atau interaksi dengan teman-temannya. Kurang hal-hal selain bermain gadget itu, sehingga yang dia tahu apa? Kesenanganku ya main HP, kesenanganku ya main games, itu yang dia tahu. Nah, ketika kesenangan itu kemudian dilarang, maka dia menganggap bahwa wah ini nggak cocok sama aku nih, ini nggak baik nih. Akhirnya disitulah muncul emosi yang meledak, bisa kerantung yang berlebihan. Kalau sudah parah sekali dia bisa sampai kejang-kejang, kemudian sarafnya otak belakang, otak depan rusak, matanya putar-putar. Banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh gadget ketika kita sebagai orang tua belum bisa mengontrol ataupun belajar bersama supaya bisa lebih bijak mengenakan gadget pada anak, khususnya anak usia dini. Iya, pengertian. Oh, ini sudah